Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, tidak ada kehilangan yang mudah dalam hidup ini, tapi kehilangan seorang anak adalah luka yang berbeda. Luka yang sunyi, tak selalu tampak, tapi begitu dalam terasa. Dan di tengah rasa itu, mungkin pernah terlintas di hati kita sebuah pertanyaan. Kalau seorang anak kecil atau bayi meninggal dunia, kemana ruhnya pergi? Apakah ia merasakan kesedihan? Apakah ia tahu bahwa dirinya sudah tiada? Atau mungkinkah dia justru sedang berada di tempat yang lebih damai, lebih tenang, dan jauh lebih indah dari dunia yang kita tinggali saat ini? Dalam Islam, anak yang belum baligh memiliki kedudukan yang sangat mulia. Dan Rasulullah sudah menjelaskan secara langsung kemana ruh mereka pergi, siapa yang menjaga mereka, dan bagaimana mereka bisa menjadi penyelamat bagi orang tuanya di akhirat nanti. Yuk, kita simak bersama penjelasannya. 1. Posisi anak sebelum baligh dalam Islam. Sahabat Muslim, dalam Islam, kedudukan seorang anak yang belum baligh sangat istimewa. Mereka adalah jiwa-jiwa yang belum dibebani dosa karena mereka belum sampai pada usia tanggung jawab syariat atau yang disebut mukallaf. Seorang anak belum diwajibkan sholat, puasa, zakat, bahkan belum dituntut atas amalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diangkat pena, pencatatan dosa dan pahala dari 3 golongan, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia baligh, dan dari orang gila sampai ia sadar. Hadis riwayat Abu Dawud, Hasan Sahih. Ini artinya, selama seorang anak belum mencapai usia baligh, tidak ada dosa yang tercatat atas dirinya, karena belum ada beban hukum, taklif, dalam agama. Maka ketika anak kecil itu meninggal, meskipun kita yang ditinggal merasa sedih, kehilangan dan hancur, hakikatnya Allah langsung mengangkat derajat mereka. Bukan hanya masuk surga, tapi mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa pertanyaan, tanpa perhitungan amal. Karena memang belum waktunya mereka ditimbang amalnya. Dan ini bukan sekadar teori, ini janji Allah lewat lisan Rasul-Nya. Bahkan dalam sebagian riwayat, anak-anak ini disebut sebagai penghuni surga termuda yang akan tumbuh besar di sana dalam kenikmatan yang tidak bisa digambarkan oleh manusia. Lalu muncul pertanyaan, kalau mereka sudah di surga, siapa yang menjaga mereka? Siapa yang mendidik mereka di sana? Disinilah rahmat Allah benar-benar terlihat nyata, dan jawabannya sangat menggetarkan hati. Tapi sebelum kita masuk ke bagian itu, pahami satu hal penting dulu. Ketika Allah mengambil anak sebelum ia baligh, itu bukan bentuk azab atau murka, tapi bentuk pemurnian dan pengangkatan derajat, baik untuk si anak maupun untuk orang tuanya yang sabar. 2. Hadis syahih, ruh anak-anak bersama Nabi Ibrahim. Sahabat Muslim, setelah kita tahu bahwa anak-anak yang belum baligh tidak dibebani dosa dan mereka langsung masuk surga tanpa hisab, pertanyaannya adalah, siapa yang menjaga mereka di sana? Jawabannya datang dari hadis Rasulullah yang derajatnya syahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ulama hadis paling terpercaya. Dalam salah satu riwayat disebutkan, anak-anak kaum muslimin berada di surga. Mereka dalam pengasuhan Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadis riwayat Bukhari nomor 7047. Hadis ini bukan kiasan. Ini adalah kabar gembira yang nyata. Rasulullah sendiri menyampaikan langsung bahwa anak-anak yang meninggal, entah karena sakit, kecelakaan, keguguran, atau wafat sejak bayi, mereka tidak ditinggalkan sendiri. Mereka ditempatkan di surga. Dan lebih dari itu, mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu nabi yang paling lembut, paling penyayang, dan dikenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Bayangkan, sahabat,
Anak yang mungkin hanya beberapa jam hidup di dunia, atau bahkan belum sempat dilihat oleh orang tuanya, kini berada di taman-taman surga, dikelilingi cahaya, kedamaian, dan kasih sayang yang sempurna, dipeluk oleh Ibrahim alaihi salam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa taman-taman itu berada di sisi kiri Ka'bah di surga, dan anak-anak tersebut diberi pakaian surga. Mereka bermain, bercanda, dan hidup dalam kebahagiaan yang tidak bisa kita gambarkan dengan logika dunia. Ini adalah bentuk rahmat Allah yang luar biasa. Saat dunia mungkin tidak sempat memeluk mereka, surga telah membukakan tangannya, dan Nabi Ibrahimlah yang memeluk mereka dengan penuh cinta. 3. Makna untuk orang tua. Harapan di tengah kehilangan. Sahabat Muslim, mungkin kamu pernah kehilangan seorang anak, seorang keponakan, seorang bayi yang bahkan belum sempat dipeluk. Rasa hancur, sedih, bingung. Itu semua manusiawi. Bahkan Rasulullah pun pernah menangis ketika putranya, Ibrahim, wafat dalam usia bayi. Tapi di balik kesedihan itu, Islam memberi kita harapan yang luar biasa besar. Anak-anak yang meninggal sebelum balik, mereka tidak hilang, mereka tidak tersiksa. Bahkan sebaliknya, mereka sedang berada dalam kebahagiaan yang sempurna, dalam pelukan kasih sayang Allah, dan dalam pengasuhan Nabi Ibrahim alaihissalam di surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang 3 anaknya meninggal dunia sebelum balik, kecuali Allah akan memasukkannya ke surga karena rahmatnya kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari nomor 1249, Muslim nomor 2632. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya anak-anak kecil mereka akan menyeret orang tua mereka ke surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2635. Lihat, sahabat, bahkan anak yang belum sempat tumbuh besar, belum sempat sekolah, belum sempat memeluk kita, kelak akan menjadi penyelamat kita di akhirat. Dikisahkan, mereka akan berdiri di hadapan Allah, lalu berkata dengan polosnya, ya Allah, aku tidak akan masuk surga, kecuali bersama ayah dan ibuku. Dan karena kasih-Nya yang maha luas, Allah akan kabulkan permintaan itu. Maka, anak itu akan memegang tangan ayah dan ibunya, lalu menarik mereka ke dalam surga. Masya Allah. Jadi sahabat, kehilangan anak bukan akhir, tapi bisa jadi jalan menuju surga, jika kita sabar, ridha, dan tetap yakin kepada janji Allah. Sahabat Muslim, Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Bagi orang tua yang kehilangan anak, bagi keluarga yang ditinggalkan bayi yang belum sempat tumbuh, percayalah, mereka sedang bahagia, mereka sedang menunggu, dan mereka tidak akan melupakan kita. Bahkan kelak, di hari saat semua orang sibuk menyelamatkan dirinya sendiri, anak-anak itu akan berkata, ya Allah, aku ingin masuk surga, tapi aku tidak mau sendiri. Aku ingin ayah dan ibuku bersamaku. Dan saat itulah Allah dengan kasih-Nya yang tak terbatas akan mengizinkan mereka untuk menarik orang tuanya masuk surga bersamanya. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang kelak dipertemukan kembali dengan orang-orang yang kita cintai di surga yang abadi. Amin. Jika video ini menyentuh hati dan bermanfaat untukmu, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini, biar kita bisa terus sama-sama belajar, sama-sama menguatkan iman, dan sama-sama mencari jalan menuju ridha Allah. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.